Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia, rupanya telah membuat seluruh petinggi Uni Eropa murka lantaran berbagai cara yang dilakukan Uni Eropa untuk bisa menaklukkan Indonesia kembali atau menaklukkan Prabowo Subianto rupanya gagal total. Setelah kemarin teman-teman, ini Uni Eropa berusaha untuk membuka kembali negosiasi ekspor raw material khususnya nikel, bauksit dan juga timah ke Uni Eropa. Hari ini teman-teman semua, Uni Eropa juga berusaha untuk melakukan tekanan secara langsung kepada pemerintah selanjutnya dengan mengancam untuk mengembargo total minyak sawit Indonesia. Seperti kita ketahui teman-teman, Uni Eropa adalah pembeli ketiga terbesar di dunia minyak sawit Indonesia, dan tentu blokade atau blokir embargo minyak sawit Uni Eropa ini akan berpengaruh terhadap Indonesia. Tetapi rupanya rencana ini gagal total. Rencana untuk mendesak untuk menekan pemerintahan selanjutnya yaitu Pak Prabowo ini gagal total lantaran Pak Prabowo telah menyiapkan role model, telah menyiapkan rencana yang sangat luar biasa terhadap minyak sawit Indonesia dengan mengolahnya sendiri di dalam negeri dan menjadikannya barang bernilai tinggi, yaitu menjadi BBM dan bahkan aftur untuk bahan bakar pesawat. Informasi ini teman-teman kita dapat dari sebuah artikel di CNBC Indonesia yang berjudul Sawit RI Kena Jegal, Zulhas bocorkan rencana Prabowo lawan Uni Eropa. Nah teman-teman, sebelum kita bahas artikelnya, kita juga mau simak ini pernyataan langsung dari Pak Prabowo terkait hal ini. Yuk kita simak bersama-sama. Strategi yang sudah dilaksanakan kuncinya ada hilirisasi. Tapi hilirisasi ini mengganggu negara-negara lain. Begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, diancam oleh Uni Eropa, diadu ke WTO, diadu, pemerintah kita naik banding, dia adu lagi, naik banding lagi, kita tidak tahu. Tapi mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Kemudian selain Uni Eropa, IMF menegur kita juga. Saudara-saudara, bayangkan kita bahan baku ada di kita, milik kita, karunia Tuhan. Kita mau olah di Indonesia. Karet kita mau olah di Indonesia. Kelapa sawit kita mau olah di Indonesia. Coklat kita mau olah di Indonesia. Semua bahan itu kita mau olah di Indonesia supaya pabrik-pabriknya bisa memberi pekerjaan untuk anak-anak kita. Supaya insinyur-insinyur kita bisa bekerja. Supaya wali kota bisa dapat retribusi. Supaya pajak naik, penghasilan naik, saudara-saudara. Sampai demikian. Sampai menteri-menteri kita harus ke sana. Pemimpin-pemimpin tanya, mengapa Indonesia tidak boleh sejahtera? Mengapa Indonesia harus jual murah bahan-bahan yang kita miliki? Saudara-saudara, karena itu kita harus kuat, kita harus waspada, dan semuanya kuncinya adalah persatuan dan kerukunan. Menurut saya kuncinya itu, saudara sebagai pemimpin terdepan, saudara yang menerima mandat dari rakyat terdepan, saudara sangat berperan untuk memelihara momentum nation building kita. Saya bisa lebih rinci bicara ini, tapi secara garis besar itu yang saya ingin sampaikan. Strategi pembangunan kita sudah benar. Hilirisasi di semua bidang sangat penting, dan itu kuncinya bahwa semua banyak sekali lembaga internasional, pakar-pakar, pengamat dan lembaga pengkajian mengatakan bahwa kita yang sekarang sudah ekonomi ke-16 dan waktu dekat akan menjadi ekonomi ke-10,
Dan insya Allah 2045 di zaman tadi generasi Z muncul, kita sangat besar kemungkinan bisa menjadi negara ekonomi kelima di dunia atau keempat. Tapi kembali ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah pemimpin-pemimpin Indonesia kerjasama? That is the question. Saya pernah baca kajian-kajian mereka. Can the elite of Indonesia work together? Kalau kita bisa kerjasama, insya Allah kita akan sangat berhasil dan kita akan jadi negara maju. Kita tidak mau jadi negara rakyat kita hanya nerima UMR. Kita mau dan kita mampu menjadi negara berpenghasilan memadai. Saya kira itu saudara-saudara. Amin. Ya, teman-teman, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo yang sangat memperhatikan rakyat Indonesia. Di sana Pak Prabowo tidak ingin harta kekayaan Indonesia, anugerah yang telah Allah berikan kepada bangsa Indonesia ini malah dicuri, malah dijual murah ke bangsa lain, khususnya Uni Eropa yang sudah ratusan tahun membodohi rakyat Indonesia, yang sudah ratusan tahun menjajah bangsa Indonesia. Dan saat ini, saat Indonesia sudah kuat, saat Indonesia sudah mampu mengelolanya sendiri, kenapa kita masih membiarkan mereka untuk berlaku semena-mena? Jadi saya sangat setuju sekali dengan apa yang Pak Prabowo tadi katakan, bahwa kenapa Indonesia tidak boleh sejahtera. Bahkan barusan Pak Prabowo telah mengatakan di WTO kita dijegal, oleh IMF kita dijegal, oleh berbagai negara-negara kita dimusuhi. Itu semua tidak masalah selama rakyat Indonesia yang menikmati harta kekayaan sumber daya alamnya sendiri. Oke teman-teman, ini kita juga ada artikel terkait pernyataan terbaru pemerintah Indonesia soal embargo yang baru saja dilakukan, embargo total yang baru saja dilakukan Uni Eropa terhadap minyak sawit Indonesia. Dilansir teman-teman dari CNBC Indonesia di artikel yang berjudul Sawit RI kena jegal, Zulhas bocorkan rencana Prabowo lawan Uni Eropa. Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan Zulhas mengaku tidak khawatir dengan implementasi Undang-Undang Anti-Deforestasi Uni Eropa (UEDR) yang semakin dekat. Sebagai catatan, UEDR rencananya mulai berlaku pada tahun 2025 mendatang. Zulhas mengaku dirinya optimis dengan berkelanjutan perdagangan komoditas perkebunan Indonesia yang kemungkinan memang kena imbas aturan UEDR, seperti halnya kelapa sawit, kopi, teh, dan kakao. Ia pun meyakini Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto memiliki banyak rencana solutif untuk mengantisipasi dampak UEDR ke perdagangan Indonesia. Enggak usah khawatir, UEDR itu kan soal kelapa sawit. Kalau kelapa sawit itu enggak mau dibeli oleh Uni Eropa, ya udah ngapain kita repot. Pak Prabowo sudah menyiapkan kelapa sawit untuk dibikin aftur. Ya hati-hati saja, jangan sampai nanti dimarahi lagi karena kita enggak mau jual ke mereka, kata Zulhas dikutip di Jumat 26 April 2024. Apalagi katanya Prabowo berencana untuk mendorong produk energi hijau berbahan baku kelapa sawit seperti biodiesel yang ditingkatkan menjadi B60. Kan Pak Prabowo programnya itu akan mandiri di bidang energi. Jadi soal ini hasil-hasil pertanian sawit apalagi ya nggak usah khawatir. Kalau Anda nggak mau beli, banyak yang masih mau beli, begitu yuk katanya. Justru mereka yang butuh kita, nggak usah khawatir, pungkasnya. Ya teman-teman, itu artikel simak pernyataan langsung dari Menteri Ekonomi ya, Pak Zulhas, yang mengatakan bahwa nggak usah khawatir kalau Indonesia kena embargo, karena Pak Prabowo telah menyiapkan ini skema atau perencanaan matang untuk hal ini. Jadi Indonesia tidak perlu lagi kita mengemis, kita tidak perlu lagi menjual bahan-bahan terbaik kita dengan kondisi mentah. Kita olah dulu, sudah jadi aftur, sudah jadi ini biodiesel ya, baru kita jual ke luar negeri, dan ini tentu berkali-kali lipat nilainya daripada
kita jual mentah berupa CPO. Jadi petani senang, produsen CPO senang, pemerintah Indonesia juga membuka lapangan kerja, kita jual dengan harga yang lebih baik, harga yang lebih tinggi, dan pemerintah juga mendapatkan pajak yang juga lebih tinggi, sehingga ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dan rakyat Indonesia. Yaitu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih selalu menonton video informasi dari Kajian Online. Saya ucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Insya Allah kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.